Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore bagi kelas yang sore. Ya, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk memulai perkuliahan hari ini. Dan memang itu kan sebagai syarat ataupun kalian hari ini sudah mulai untuk mengikuti pembelajaran kuliah seperti biasa. Baik, hari ini kalian akan memulai mata kuliah yang saya ajar, itu adalah sistem basis data. Ya. Kemudian sebelum kita membahas mata kuliah apa itu sistem basis data, kemudian materi-materinya seperti apa, perkenalkan terlebih dahulu saya. Saya di sini akan memberikan perkenalan terlebih dahulu. Ya. Nama saya ini Harsirianto. Ya. Jadi saya sebagai dosen tetap di Universitas Minas Sarana Informatika dengan kode dosen HHR. Jadi nanti kalau kalian mencari saya ketika cari kode dosen HHR pasti dengan saya. Kemudian alamat email saya terkait dengan tugas ataupun komunikasi lewat email ini nanti bisa dikirimkan di sih.hr@bsi.ac.id. Nah, kemudian bagi yang ingin mencari melihat blog saya bisa juga diakses di harsirianto.net. Nanti di sana ada beberapa informasi terkait dengan penelitian, terkait dengan pengabdian masyarakat, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi saya. Baik, tidak berlama-lama ya. Untuk hari ini kita akan membahas mata kuliah sistem basis data. Oke, ya. Sistem basis data atau SIMBAD ya kita singkat aja biar mudah. SIMBAD yaitu sistem basis data. Hari ini tanggal 15 September 2020 kita akan mulai pada pertemuan pertama. Oke, apa itu sistem basis data? Kita akan bahas lebih dahulu tentang konsep dasar basis data atau database. Konsep dari basis data atau database. Yang pertama terkait dengan pengenalan basis data. Jadi basis data atau database saat ini sangat berdampak besar sekali di dunia perkembangan ekonomi pada masyarakat. Semua orang membutuhkan basis data. Beberapa perangkat lunak ataupun rekayasa perangkat lunak ini membutuhkan sistem basis data. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang membutuhkan dari database. Dan memang saat ini semua aplikasi itu berhubungan ataupun membutuhkan basis data. Ya, sangat jarang sekali aplikasi yang tidak menggunakan basis data. Semuanya sudah menggunakan. Contohnya, ini aplikasi pengelolaan nomor telepon aja itu membutuhkan basis data atau database. Aplikasi pembayaran gaji karyawan itu juga membutuhkan basis data. Kemudian aplikasi parkir aja menggunakan basis data. Kemudian misalnya penjualan buku, misalnya juga pembelian makanan sekarang di restoran ataupun warung-warung kecil sudah menggunakan aplikasi. Jadi pengolahan basis data ini sangat dibutuhkan di mana-mana. Ini ada contoh dari penggunaan basis data. Di sini contohnya adalah peminjaman pada perpustakaan. Jadi ketika seorang pustakawan memiliki
namanya buku ya. Jadi ketika seseorang akan meminjam buku di perpustakaan atau di pustakawan, kemungkinan basis data itu diakses. Petugas dari perpustakaan itu pasti akan mencari bukunya, bisa lewat mesin pencarian atau langsung memasukkan data pencarian di database bukunya. Kemudian aplikasi akan mencari, kemudian menampilkan jumlah stok buku, ya, menampilkan kepada petugas jumlah stok bukunya berapa. Jika sudah mencapai ambang batas, petugas itu akan diberikan warning bahwa buku ataupun stok buku yang ada itu sudah menipis, sehingga tidak boleh dilakukan peminjaman ulang atau dipinjamkan. Maka petugas bisa melakukan pemeriksaan stok dari lokasi penyimpanan buku. Ini contoh dari proses atau penggunaan basis data di perpustakaan. Nah, bagaimana sih proses ini? Jadi begini, basis data dari perpustakaan ini bentuknya adalah database besar. Ya. Kemudian di sana ada tabel-tabel kecil, ya, ada tabel buku, ada tabel anggota, ada tabel peminjaman, ada tabel pengembalian. Kemudian ini diisi, ya, isi dari basis data perpustakaan itu ini. Ada tabel buku, ada tabel anggota, tabel peminjaman, tabel pengembalian itu. Ini adalah isinya. Nah, konsep dari basis data itu seperti apa sih? Konsepnya adalah ini, kita harus tahu dulu basis itu apa. Jadi basis itu adalah markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Jadi basis itu markas sendiri. Kemudian ada data. Nah, data ini adalah representasi dari fakta dunia nyata yang mewakili sebuah objek seperti manusia. Manusia di sini ada bisa pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, atau misalnya barang, atau hewan, atau peristiwa, konsep. Ya. Kemudian ada keadaan dan sebagainya. Jadi itu data. Data itu adalah bisa sebuah objek, manusia, barang, konsep dan sebagainya. Ya. Nah, datanya itu disimbolkan dalam bentuk angka, huruf, atau teks, atau gambar, atau bunyi, atau kombinasi. Nah, itu data. Kemudian basis data ini adalah himpunan dari kelompok data atau kumpulan data yang saling berhubungan secara logis, sedemikian rupa sehingga dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi. Baik, kita lanjutkan. Kemudian prinsip dan tujuan dari basis data. Jadi prinsip utamanya adalah pengaturan atau mengarsipkan. Jadi prinsip utama dari basis data ini adalah melakukan pengaturan, pengarsipan dari sebuah data. Tujuan utamanya apa? Nah, tujuan utamanya ini adalah untuk memudahkan atau kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data arsip. Gitu. Nah, yang sangat ditonjolkan dalam basis data adalah pengaturan, kemudian ada pemeliharaan, ada pengelompokan, ada pengorganisasian, ya, dan penyimpanan, fungsi penyimpanan. Ya, pengorganisasian data disebut juga dalam bentuk tabel terpisah atau dalam bentuk pendefinisian kolom atau field, ya, di dalam sebuah tabel. Gitu. Kemudian di dalam basis data ini ada beberapa operasi dasar. Ya.
operasi-operasi dasar di dalam basis data ini sudah distandarisasi. Contohnya ada create database, kemudian ada drop database, ada create table, ada drop table, kemudian ada insert, ada query, ada update, ada delete, ada alter. Ini adalah operasi dasar. Nah, operasi dasar ini itu sudah distandarisasi. Nanti kita akan pelajari di pertemuan ke-10 bagaimana operasi dasar ini dapat berjalan di dalam database. Selanjutnya, sistem dari basis data. Sistem itu apa? Sistem ini adalah sebuah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan secara bersama-sama, bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Jadi sistem ini adalah tatanan yang fungsional komponen saling berhubung. Contoh sistem kendaraan misalnya. Contohnya dari sistem ini kendaraan. Nah, di dalam kendaraan itu ada fungsi-fungsi atau komponen fungsional. Ada fungsional dari pneumatik atau starter, ini untuk pengapian ya. Kemudian ada fungsi komponen pengapian sendiri untuk pembakaran bahan bakar. Kemudian ada lampu, ada fungsi untuk pengereman, ada fungsi untuk misalnya ban, ya kan, dan sebagainya di dalam kendaraan. Nah, basis data hanyalah sebuah objek yang pasif. Jadi basis data ini sebenarnya objek pasif. Jadi dia sebenarnya nggak tahu apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi objek ini pasif. Nah, kemudian ada software atau aplikasi atau program, ini adalah penggeraknya atau pengelolaannya. Jadi ada software, ada aplikasi, ada program yang itu menjadi penggerak dari sebuah basis data. Gitu. Kemudian sistem ini adalah gabungan dari keduanya. Jadi ada sistem, ada basis data, itu digabungkan. Sistem basis data ini merupakan sistem yang terdiri dari kumpulan tabel yang saling berhubung dan sekumpulan program atau DBMS. DBMS itu Database Management System yang memungkinkan beberapa pemakai atau user atau program untuk mengakses dan memanipulasi sebuah tabel. Gitu. Jadi sistem basis data ini adalah sistem dari kumpulan tabel saling berhubung dan ada sekumpulan program juga. Oke, lanjut. Kemudian DBMS atau Database Management System. Jadi Database Management System ini adalah perangkat lunak yang memungkinkan pemakai untuk mendefinisikan, mengelola, dan juga mengontrol akses dari basis data. Nah, saat ini DBMS itu ada yang bentuknya merupakan relasional, DBMS atau RDBMS. Contoh DBMS, sekarang sudah banyak. Ada DBase, ada Foxbase, kemudian ada Airbase, ada Microsoft Access saja itu juga masuk dalam DBMS. Kemudian ada Borland Paradox, ada Borland Interbase, ada MySQL, MS SQL Server, ada Oracle, ada Informix, Sybase, MySQL, dan masih banyak lagi. Jadi mesti diperhatikan bahwa DBMS itu adalah aplikasi database-nya.
Jadi contohnya kayak MySQL, kemudian SQL Server, Oracle, itu DBMS. Nanti kalau kalian install XAMPP gitu kan, nah itu bukan DBMS, itu adalah apa namanya, aplikasi untuk menginstal server. Gitu. Oke, saya lanjut ya. Nah ini konsep dari DBMS. Ya, konsep dari DBMS adalah DBMS itu dari kotak besar ini. Jadi dalam DBMS itu ada kumpulan tabel, ya, tabel-tabel, kemudian ada fungsi. Ya, fungsi untuk mengakses tabel ini, fungsi-fungsi, prosedur-prosedur, ya, atau program juga, melakukan indeks, melakukan apa namanya, pencarian, proses segala macam. Nah, di dalam DBMS ini dia yang mengelola tabel-tabel, tabel buku, tabel anggota, tabel pinjaman, tabel pengembalian. Ini untuk contoh kasus yang tadi, apa namanya, perpustakaan. Nah, di sini DBMS ini diakses oleh klien. Klien ini ada komputer ya, untuk mengakses DBMS ini. Nah, interface-nya seperti apa? Bisa desktop, bisa website. Oke, lanjut. Nah, jadi dari gambaran besar ini, DBMS ada tabel anggota, tabel buku, tabel peminjaman, tabel pengembalian, terus ada deskripsi dari tabel, gitu kan. Ini diakses menggunakan DBMS. Kemudian ini ada aplikasi memasukkan data laporan, aplikasi peminjaman, aplikasi pengembalian, memasukkan data laporan. Jadi anggota itu mengakses aplikasi, petugas mengakses aplikasi. Jadi kalau di sini penjelasannya adalah database itu menampung semua data. Ya, semua data, baik itu data anggota, data buku, data transaksi peminjaman atau pengembalian. Gitu. Baik, selanjutnya komponen sistem basis data. Nah, komponen sistem basis data di sini kalau kita lihat ini ada pembagian antara dua sisi, ya, sisi kiri dan sisi kanan. Jadi sisi kiri ini berhubungan dengan mesin dan sisi kanan ini berhubungan dengan human atau manusia. Jadi sisi kiri ini mesin, ada hardware, ada software. Kemudian sisi kanan ada prosedur, ada people atau orang atau manusia. Kemudian penghubungnya ada bridge-nya, ini adalah data. Gitu. Oke ya, jadi tadi kita sudah bahas bagaimana komponen sistem dari basis data. Jadi ada mesin di sini, ada hardware, ada software, kemudian ada human-nya atau orangnya, itu ada people, ya, kemudian ada prosedur. Nah, data sendiri itu adalah sebagai bridge atau jembatan antara hardware dan software dengan manusia, dengan orangnya, dengan prosedur. Gitu. Nah, ini komponen sistem ini dari bukunya Kaloni Thamos tahun 2015, Database System Approach, Application Approach to Data Design, Implementation, and Management. Oke, apa itu hardware? Hardware di dalam DBMS ini adalah jadi semua DBMS dan aplikasi itu membutuhkan perangkat keras. Perangkat keras di sini bisa
berupa server, atau komputer pribadi atau mainframe. Tuh, jadi semua database atau aplikasi atau DBMS itu membutuhkan membutuhkan hardware. Jadi hardware atau perangkat keras itu tergantung pada persyaratan dari organisasi dan DBMS yang digunakan. Jadi semakin tinggi dari kebutuhan sebuah DBMS, kemudian persyaratan dari organisasi tinggi, maka hardware-nya pun juga akan semakin tinggi. Ya. Kalau kebutuhan hardware-nya, kebutuhan DBMS-nya masih kecil, organisasi kecil, ya bisa aja hardware-nya adalah dengan yang model kecil, dengan spesifikasi yang kecil, yang spesifikasi tidak terlalu tinggi. Nah, beberapa DBMS itu dapat berjalan pada perangkat-perangkat dan perangkat keras dan sistem operasi tertentu. Misalnya kayak Oracle itu membutuhkan server tersendiri, DB2, kemudian ada DBMS untuk perbankan itu membutuhkan hardware yang dengan spesifikasi tertentu dan perangkat tertentu. Sistem operasinya pun juga khusus biasanya. Oke, kemudian software. Software ini adalah komponen dari perangkat lunak, terdiri dari perangkat DBMS dan juga aplikasi program. Biasanya bersama-sama dengan sistem operasi. Termasuk di dalamnya juga ada jaringan ya, software ini. Nah, contoh-contoh dari beberapa software yang bisa berhubungan dengan DBMS ada misalnya C, ada C++, ada Java, ada Visual Basic, ada COBOL, ada SQL, dan masih banyak lagi PHP. Kemudian lanjut di data. Nah, data sendiri itu apa? Data itu adalah komponen terpenting dari DBMS. Nah, jadi kebutuhan akan data, kebutuhan akan database ini tergantung dari data. Jadi pada gambar yang di atas tadi ada bridge ya. Nah, ada bridge yang tadi. Itu ada data adalah bertindak sebagai jembatan. Jadi jembatan antara hardware, software, dan prosedur dan manusia. Jadi basis data ini berisi data operasional dan metadata. Apa itu metadata? Metadata itu adalah informasi-informasi tentang data sendiri. Ya. Kemudian kita lihat di sini gambarnya struktur dari DBMS tadi. Jadi di dalam DBMS database itu ada tabel anggota, tabel buku, tabel peminjaman, tabel pengembalian, dan deskripsi tabel. Nah, deskripsi tabel ini adalah metadata. Metadata ya. Jadi di dalam tabel-tabel tadi itu memiliki skema. Tabel buku misalnya, itu pasti ada skemanya. Skemanya ada kode buku, ada judul buku, ada penerbit, kemudian ada tahun terbit, penulisnya siapa. Itu adalah skema. Di dalam skema, ya, skema itu ada atribut-atributnya. Ya, jadi skema ini, skema itu adalah nama tabelnya, kemudian atribut itu field-fieldnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian ada tabel anggota. Nah, tabel anggota ada atribut, kode anggota, nama anggota, dan seterusnya. Kemudian ada tabel peminjaman, ada kode pinjam, tanggal pinjam, tanggal
jumlah pinjam dan sebagainya. Kemudian tabel pengembalian, kode kembali, tanggal kembali dan seterusnya. Nah, ini dari tabel atau skema ini itu yang akan diakses. Ini petugas dan anggota ini adalah usernya atau pengguna. Kemudian di sini masukkan data, laporan data ini. Ini adalah data yang dimasukkan, kemudian hardware-nya ini berhubungan dengan software dan hardware dari DBMS. Kemudian ada prosedur, ya, prosedur atau instruksi. Jadi data dan database itu dia tidak akan bisa ngapa-ngapain tanpa ada prosedur. Jadi nanti data itu akan ditampilkan, akan ditambah, akan dihapus, itu berdasarkan prosedur. Jadi ada prosedur penghapusan data, kemudian ada prosedur update data, prosedur menambah data. Jadi prosedur ini adalah merujuk pada instruksi atau aturan yang mengatur dari desain dan penggunaan dari basis data. Pengguna sistem dan staf yang mengelola database membutuhkan prosedur yang terdokumentasi. Jadi tentang cara menggunakan atau menjalankan sistem. Jadi pengguna ataupun staf itu harus punya prosedurnya untuk menggunakan dari data atau basis data. Kalau tidak punya prosedurnya, basis data nggak akan bisa diakses, nggak akan bisa diapa-apain. Nah, prosedur dapat terdiri dari bentuk petunjuk ya, bagaimana masuk ke dalam DBMS. Ini prosedur. Cara masuk ke database atau DBMS itu bagaimana? Kemudian menggunakan fasilitasnya apa aja. Di sini ada fasilitas DBMS, itu ada apa aja. Nah ini. Ya. Jadi fasilitas di dalam DBMS. Kemudian juga memulai dan menghentikan DBMS. Itu bagaimana? Kemudian membuat salinan atau backup dari database. Nih. Jadi prosedur harus ada prosedurnya. Kemudian menangani kegagalan dari perangkat keras atau perangkat lunak. Prosedurnya seperti apa? Ubah struktur tabel itu juga ada prosedurnya. Gitu. Kemudian people atau orang. Jadi people ini adalah komponen terakhir, adalah orang-orang yang terlibat dengan basis data. Jadi orang-orang yang terlibat dengan basis data ini adalah people. Ada beberapa orang. Yang pertama di lingkungan basis data atau DBMS ini ada beberapa orang atau human. Ya, yang pertama ini ada data dan database administrator. Kemudian ada database designer. Yang ketiga ada application developer. Kemudian ada end user. Nah, siapakah mereka? Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama, data dan database administrator atau DA. Ini tanggung jawabnya adalah pada sumber daya data, termasuk dalam perancangan basis data. Jadi sebagai data administrator itu dia bertanggung jawab terhadap sumber daya data, termasuk perancangan sistemnya, perancangan basis datanya. Dari pengembangan, pemeliharaan, kebijakan, dan prosedur itu ditangani oleh database administrator ini. Nah,
database administrator ya, data dan database administrator. DA ini berkonsultasi dengan dan menasihati manajer senior untuk memastikan arah pengembangan dari basis data akan berakhir pada tujuan perusahaan. Jadi ini DA itu konsultasi ke manajer, kemudian memberikan masukan agar basis data itu mendukung proses dari kegiatan perusahaan. Database administrator. Database administrator atau DBA. Kemudian ada DBA, database administrator. Ini tanggung jawabnya adalah atas realisasi fisik database, termasuk desain, implementasi, keamanan, kontrol, kemudian ada pemeliharaan sistem, kemudian juga ada kinerja. Peran dari DBA ini lebih pada teknis. Jadi kalau DA tadi itu lebih kepada manajemennya, kalau DBA di sini ini adalah pada lebih pekerjaan teknis. Kalau DA ya, DA atau data administrator tadi itu membutuhkan pengetahuan rinci tentang target dari DBA. Kemudian ada database designer. Jadi ketika merancang database itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ketika merancang ini ada tahapan perancangan data secara fisik, ini berkenaan dengan mengidentifikasi dari data, yaitu ada entitas, ada atribut, kemudian hubungan antar data, kendala pada data yang harus disimpan. Jadi perancangan data secara fisiknya. Kemudian ada perancangan data secara logis atau logik. Ini harus memiliki pengetahuan secara penuh menyeluruh akan lingkup dari organisasi. Kemudian kendala-kendala apa aja yang akan terbentuk. Nah, ini basis data logis, perancangan basis data logis. Jadi database designer ini ada dua. Yang pertama database perancangan fisik, yang kedua perancangan secara logis. Kemudian ada application developer. Nah, ini adalah setelah data itu dirancang atau didesain, sudah didesain, maka perlu diimplementasikan. Yang mengimplementasikan adalah application developer. Ini pengguna akhir nih, sebelum digunakan oleh pengguna akhir, diimplementasikan ini oleh application developer. Jadi rancangan basis data dibuatlah sebuah program. Biasanya pengembangan aplikasi bekerja dari ini spesifikasi yang dihasilkan oleh analisa sistem. Jadi application developer ini biasanya bekerja setelah analisa sistem selesai melakukan perancangan, melakukan analisa. Kemudian tipe yang terakhir adalah end user atau pengguna akhir. Nah, di dalam pengguna akhir ini ada pembagian dua yang berbeda. Yang pertama adalah user umum. Nah, user umum ini adalah user yang hanya bisa memanggil operasi dari database. Ya, operasi sederhana, misalnya input, select, delete, itu sudah menggunakan menu-menu yang ada di dalam aplikasi biasanya. Jadi tidak mengakses ke database secara langsung, jadi menggunakan aplikasi. Baik itu dia insert, baik itu dia delete, baik dia update. Ini user umum ini lewat menu aplikasi. Jadi udah ada tombolnya
simpan, ada tombol update atau edit, kemudian ada tombol hapus, itu udah ada. Nah, kemudian ada user yang mahir. Nah, kalau user mahir biasanya itu dia bisa mengakses ke database secara langsung. Dia user mahir ini sudah tahu bahasa SQL. Jadi nanti user mahir ini bisa membuat aplikasi juga, membuat prosedur, membuat function, gitu. User mahir. Nah, user mahir biasanya bisa juga di DBA, database administrator, gitu. Karena dia bertanggung jawab terhadap database. Nah, kemudian di dalam mengakses basis data, termasuk tadi user mahir, ya, itu harus menggunakan bahasa basis data. Nah, cara berinteraksi antara user pemakai dengan basis data itu ada bahasanya. Nah, bahasanya ini menggunakan ini DDL, Data Definition Language, dan juga DML, Data Manipulation Language. Nah, DDL ini adalah bagaimana mendefinisikan sebuah database, ya, yaitu adanya create database, kemudian nanti ada create tabel, kemudian ada create prosedur, create function. Kemudian kalau DML, Data Manipulation Language, ini adalah memanipulasi data. Ada insert, ada update, ada delete. Nah, ini nanti detailnya akan dibahas di pertemuan ke-10 ya. Jadi bersabar aja. Lanjut, keuntungan menggunakan DBMS. Ya. Jadi ketika kita menggunakan DBMS ini ada keuntungannya. Apa keuntungannya? Yang pertama adalah pengontrol kerangkapan data. Jadi dengan adanya DBMS kita itu bisa mudah melakukan kontrol terhadap kerangkapan data. Jangan sampai menggunakan DBMS itu terjadi kerangkapan data sehingga datanya mengembang. Kemudian data konsistensi atau konsistensi data. Jadi sangat untung sekali karena datanya konsisten, yang disimpan, yang update itu konsisten. Karena sebelum menggunakan DBMS kan sudah ada perancangan atau desain database dulu kan. Nah, itu konsisten datanya. Kemudian yang ketiga, lebih banyak informasi dan dari jumlah data yang sama. Jadi informasi dari data yang ada itu lebih banyak. Kemudian keuntungan yang keempat adalah berhubungan dengan sharing data. Jadi data itu bisa di-share, dibagikan ke pengguna yang lain. Contoh di aplikasi misalnya sistem informasi akademik gitu kan. Data mahasiswa itu bisa di-share ke dosen, bisa di-share ke bagian administrasi, bisa di-share atau dibagi ke bagian pendaftaran, bisa di-share di bagian kegiatan mahasiswa. Nah, itu share. Kemudian misalnya data dosen itu bisa di-share ke data mahasiswa untuk akses dosennya, kemudian di-sharing ke kelas dan sebagainya. Jadi keuntungan dari DBMS sharing data. Kemudian yang kelima adalah peningkatan integritas dari data, integritas data. Jadi di sini integritas data itu meningkat terkait dengan integrasi data. Jadi data itu nanti bisa diintegrasikan dengan beberapa aplikasi, kemudian software, modul, dan sebagainya. Yang keenam, peningkatan keamanan. Tentunya dengan menggunakan DBMS ini sudah terintegrasi terhadap keamanan.
apalagi DBMS selalu melakukan update terhadap produknya, terhadap software-nya. Kemudian peningkatan atau penegakan standar layanan. Tentunya ini menghasilkan layanan yang meningkat karena menggunakan DBMS. Jadi standar layanan itu meningkat. Kemudian ada kekurangan. Kekurangan yang pertama ini adalah kompleksitas. DBMS yang bagus itu pasti kompleks. Misalnya Oracle, itu DBMS-nya bagus banget itu. Keren. Pokoknya keren banget pakai Oracle atau Oracle Arca. Ya. Kemudian ada juga misalnya Sysbase atau SQL Server, gitu. Itu kompleks, ya, database-nya kompleks. Kemudian ukurannya biasanya DBMS itu ukurannya besar, jadi butuh space dari hard disk itu besar. Kemudian juga biaya DBMS sendiri, kalau yang license itu mahal, biasanya mahal untuk pembelian lisensinya. Kemudian juga biaya perangkat keras tambahan itu juga mahal. Apalagi kalau data DBMS yang khusus itu pasti membutuhkan perangkat keras atau hardware yang khusus juga. Jadi kalau kayak MySQL pakai laptop kita aja udah cukup. Jadi kalau DBMS yang bagus itu pasti menggunakan perangkat keras yang minimal memorinya berapa, RAM-nya, harddisknya berapa, sistem operasinya apa, itu ada khususnya. Ini kekurangan. Kemudian biaya konversi teknologi. Untuk mengkonversi teknologi itu biayanya mahal. Dari mana konversinya? Nah, butuh SDM yang tahu terkait dengan DBMS yang akan diimplementasikan. Kemudian juga kekurangannya adalah performance atau performa. Biasanya ada performa yang kurang bagus, atau biasanya ini kalau performanya jelek karena hardware-nya nggak memadai, nggak mumpuni, makanya performanya jelek. Kemudian yang ketujuh adalah dampak kegagalan yang lebih besar. Biasanya ada beberapa perusahaan yang melakukan gagal terhadap implementasi DBMS karena ini biasanya ada SDM-nya kurang, hardware-nya kurang, sehingga waktu implementasi gagal. Oke. Untuk hari ini cukup. Kemudian ada tugas, yaitu membuat analisa basis data sesuai dengan tema project yang didapat di mata kuliah aplikasi basis data. Kalau ini kan sistem basis data kita. Kalian dapat mata kuliah basis data, itu nanti buatkan kelompoknya sesuai dengan kelompok ya. Kemudian diupload di LMS. Baik, ini diperhatikan ya, nanti untuk pengerjaannya kelompok. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih penjelasan terkait sistem basis data pada pertemuan pertama ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan juga ada yang masih kurang paham, masih kurang jelas, nanti kita diskusi di grup WhatsApp dan juga di grup LMS ya, di kolom diskusi. Nanti kita diskusi di sana.
Yang masih belum jelas silahkan bertanya. Kemudian kita nanti juga buat grup untuk kelompok, jadi kita akan buat kelompok untuk tugas. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.